Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan mendapat kesembuhan lebih cepat. Dan yang beraktivitas dan bekerja mendapat apa yang diharapkan dan membawa keberkahan. Amin. Saat ini para pemain fokus ya. Para pemain timnas Indonesia sudah ada di Cina. Dengan para pemain nampaknya menikmati momen-momen latihan di Qingdao. Tapi bagi para penggemar timnas, perasaan jengkel mereka sepertinya masih belum lepas ya, dari Bahrain. Bagaimana tidak ya, ketika seharusnya Indonesia bisa saja mendapatkan 3 poin pertamanya yang bakal membuka peluang besar kita untuk menuju ajang Piala Dunia. Si Ahmed yang merupakan wasit ya, di laga Bahrain kontra Indonesia justru memimpin enggak fair dalam memimpin laga mulai dari pertama ya. Ia cenderung berat sebelah di dalam mengambil keputusan seperti pelanggaran-pelanggaran kecil hingga puncaknya ya, tak segera meniup peluit akhir pertandingan meskipun waktu telah menunjukkan bahwa masa tambahan harusnya sudah berakhir, tapi enggak ditiup-tiup. Nah, karena kelakuan itulah sehingga Bahrain bisa menyamakan di menit ke-99. Nah, dan saat itu juga PSSI langsung protes ya kepada AFC dan juga ke FIFA. Tapi entah bagaimana Sekjen AFC justru mengatakan jika protes dari PSSI ini tidak detail, yang membuat para penggemar timnas semakin marah. Padahal jika melihat konfirmasi dari Bung Arya Sinulinga selaku Esko PSSI sudah jelas mengirim protes kepada AFC usai laga hingga kepada FIFA dengan aduan yang jelas. Nah, inilah katanya Pak Arya. Saya bingung juga ya, kita bingung juga dengan Sekjen AFC. Yang pertama tanggal 10 Oktober itu Pak Sumardi ya, sudah menyampaikan ya, kepada AFC, Komisaris AFC tanggal 10 jam 22.04. Jadi nggak lama setelah pertandingan selesai kan, menyampaikan mengenai waktu yang telah diberikan setelah tambahan 90+6. Nah, melihat jika seperti itu ya, Esko PSSI tidak tinggal diam, langsung bergerak untuk dan mengharapkan ya, bahwa AFC itu memberi hukuman kepada Bahrain ya. Jadi mengetahui jawaban seperti itu ya dari ketua AFC, netizen Indonesia pun bergerak untuk menyerang Bahrain yang membuat akun official timnas Bahrain akhirnya menutup kolom komentar. Akun resmi Instagram mereka usai pertandingan, meskipun baru-baru ini mereka juga sempat membuka kolom komentar di berbagai postingan yang akhirnya membanjiri komentar ya, dibanjiri komentar oleh netizen. Tapi tak hanya itu, teman-teman para hacker Indonesia yang terkenal sebagai salah satu hacker tergila di dunia akhirnya juga ikut bergerak dengan menyerang website hingga akun media sosial timnas Bahrain. Ini terbukti dari pengumuman baru-baru ini disampaikan timnas Bahrain bahwa postingannya mereka menulis bahwa Bahrain
federasi websitenya ya, website Federasi Bahrain dan akun sosial medianya itu diretas, di mana dalam penjelasannya menyebut jika akun media sosialnya dan situsnya korespondensinya sepak bola Bahrain menjadi sasaran berbagai upaya peretasan. Nah, jadi beberapa akun karyawan juga kena gangguan sehingga layanan akun media sosial pemain tim nasional juga menjadi sasaran upaya peretasan. Selain banyak komentar yang menyinggung dan tidak pantas menyerukan kepada semua pihak yang menggunakan sistem korespondensi elektronik, Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk berhati-hati inilah yang diserukan oleh official AFC. Nah, jadi dia menyerukan berhati-hati untuk mengklik tautan yang mencurigakan dan mengubah kata sandi untuk menghindari peretasan. Jadi sebelumnya para hacker Indonesia juga sempat menyerang Bahrain di jejaring sosial, di mana puluhan tempat di Bahrain berubah nama menjadi AFC, dirubah yang menjadi Mafia Federasi Bahrain. Nah, jadi semua tempat-tempat di Bahrain sana di Google Map-nya semua dirubah bahasanya menjadi Mafia AFC ya. Jadi hampir semua ya, kalau kita lihat klik Google ya, AFC Mafia muncullah semua, itu berubah semua. Apa ada yang mengatakan bahwa AFC fulus, AFC apa semua ada di sana. Itu yang membuat pusing 7 keliling di periode Bahrain sendiri. Tempat di Bahrain berdampak dengan mendapatkan rating buruk, serta bagaimana juga jalan-jalan di kota Bahrain tertutup secara masif. Tentu saja ini adalah bagian kecil dari perbuatan para netizen dan hacker yang bekerja untuk membalas Bahrain. Seperti kita tahu, selain memiliki netizen yang kuat, ini juga memang kita dikenal menjadi hacker-hacker yang sangat ditakuti di dunia. Hal-hal yang kayak gini sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan, yang pernah dari cerita Kim Gede, ya, seorang hacker asal Indonesia yang pernah meretas satelit. Ya. Jadi ceritanya itulah hacker-hacker Indonesia ya, yang pernah satelit pun bisa digeser dari NASA. Dan perlu diketahui zaman COVID dulu, nah ini cerita tapi sebetulnya nggak bagus ya, tapi kita ceritakan bahwa dana COVID Amerika dibobol pelajar Surabaya 2 dan akhirnya ketangkap dan dibawa FBI ke Amerika. Jadi siapa yang berani bermain-main dengan Indonesia menanggung akibatnya ya seperti kayak Bahrain begini ya. Ya itulah sekelumit cerita yang sampai sekarang masih hangat untuk dibicarakan, dan mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak lagi ada yang mengganggu-ganggu timnas dengan kecurangan. Terima kasih. Merdeka.